Maaf ya guys kalau aku ngomongnya kecepatan. Halo guys, apa kabar kalian? Pastinya sehat selalu dong ya. Ketemu lagi sama aku Eka Kartika dan welcome to Scriptionist Program. Scriptionist adalah program YouTube aku yang membahas berbagai hal tentang segala yang aku pelajari pada saat kuliah di masa yang lalu. Well, aku mau kasih tahu kalau video ini punya versi artikel. Jadi artikelnya bisa kalian baca di sini atau di link di description box, dan kalian bisa menikmati berbagai tulisan aku di sana. Well, kalau kalian punya teman atau keluarga yang suka tentang topik-topik internasional, silahkan share dan jadilah bagian dari Scriptionist. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang perjanjian internasional dan istilah-istilah yang sering digunakan ketika membahas perjanjian internasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Menurut pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hubungan internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dengan apapun nama yang diberikan padanya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hubungan internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hubungan internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. Istilah-istilah dalam perjanjian internasional, yang pertama ada treaty atau traktat. Dalam pengertian umum, treaty mencakup semua jenis persetujuan internasional, sedangkan dalam arti khusus, treaty merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan perjanjian dan bersifat spesifik dalam bidang ekonomi dan politik. Contohnya itu ada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Yang kedua ada konvensi atau convention. Konvensi adalah persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi. Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh para wakil yang berkuasa penuh. Contoh, Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut atau UNCLOS ya. Next, ada persetujuan or agreement, yaitu perjanjian yang bersifat teknis atau administratif. Agreement tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi. Next, ada charter. Charter adalah istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administrasi. Contohnya Piagam PBB tahun 1945. Next, protokol. Protokol adalah persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya dibuat oleh kepala negara. Beberapa macam protokol sebagai berikut. Yang pertama ada protocol of signature, optional protocol, protocol based on framework treaty, protokol untuk mengubah beberapa perjanjian internasional, protokol pelengkap perjanjian internasional. Contohnya protokol Kyoto. Next,
ada declaration. Deklarasi adalah suatu perjanjian yang berisikan ketentuan umum di mana para pihak dalam deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan tertentu di masa yang akan datang. Isi materinya ringkas, padat, dan biasanya mengesampingkan ketentuan yang bersifat formal seperti adanya full power, ratifikasi, dan lain-lain. Contohnya deklarasi Bangkok atau deklarasi Human Rights. Next ada Final Act. Dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang suatu konferensi dan juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut. Contohnya Final Act General Agreement of Tariff and Trade atau GATT 1994. Next ada Agreed Minutes and Summary Record. Merupakan catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati pihak-pihak dalam perjanjian, digunakan sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya. Next, ada Memorandum of Understanding yang paling sering banget kita dengar, bahkan di kerjasama-kerjasama yang kecil-kecil pun ada MOU-nya. Nah, MOU ini merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Next ada arrangement. Merupakan istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara, tidak seresmi traktat dan konvensi. Next ada exchange of notes atau pertukaran nota. Pertukaran nota merupakan perjanjian internasional yang bersifat umum dan memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditandatangani kedua pihak pada masing-masing dokumen. Jadi misalnya digunakan di dalam pemberian hibah, penyediaan alat-alat teknik, dan peningkatan studi. Next, ada proses verbal. Proses verbal merupakan catatan atau kesimpulan konferensi diplomatik atau suatu permufakatan. Next, ada modus vivendi. Modus vivendi adalah suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan peraturan yang tetap dan terperinci. Next, ada piagam atau statute. Piagam merupakan Piagam merupakan himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional. Oke, next ada ketentuan penutup atau Final Act. Merupakan ringkasan hasil konveksi. Ringkasan konveksi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi. Next ada ketentuan umum atau General Act, yaitu traktat yang dapat bersifat tidak resmi. Next ada Pakta atau Pact. Pakta merupakan istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus. Pakta membutuhkan ratifikasi. Ya, contohnya Pakta Warsawa. Next ada Covenant. Merupakan perjanjian internasional yang berfungsi administrasi suatu organisasi internasional. Contohnya The Covenant of League of Nations. Jadi Covenant of Liga Bangsa-Bangsa. Tahapan pembuatan perjanjian internasional. Jadi tahap berikut inilah tahapan-tahapan pembuatan perjanjian internasional. Yang pertama ada penjajakan, adalah penelitian atau riset yang dilakukan untuk mengetahui potensi kerjasama yang ada. Jadi kayak diteliti dulu.
Next ada perundingan, proses negosiasi atau merumuskan pasal-pasal dan lain-lain. Jadi kalau tadi perdagangan itu kan masih riset gitu, gimana nih kira-kira kita bisa kerjasama. Nah setelah udah dapat baru kita masuk ke perundingan, kita ketemu dalam satu meja dan berbincang dan lainnya, melakukan negosiasi. Nah setelah itu ada drafting proses atau perumusan, dirumuskan dalam bentuk tertulis. Jadi apa yang kita omongkan akhirnya ditulis, dirangkum dengan baik gitu, dengan mudah dipahami dan formal gitu. Terus next ada penerimaan draft perjanjian. Next ada lagi penandatanganan atau signature, jadi draft-draftnya yang udah dipegang itu oke, udah bagus, udah keren gitu, baru ditanda tangan gitu. Terus ada pengesahan atau ratifikasi, pengesahan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Jadi contohnya itu undang-undang atau perpres. Jadi kayak oke, udah ada nih yang perumusan perjanjian, udah ada pasal-pasalnya semua, udah ditandatangani juga, udah disetujui gitu. Akhirnya diratifikasi lah untuk membuat undang-undang, diratifikasi oleh, ya dibuatlah undang-undang lah ya. Yang membuat undang-undang itu biasanya DPR dan presidennya. DPR dan presiden bekerja sama membuat undang-undang. Jadi hasil perundingan yang sudah ada bukti tertulisnya tadi yang udah ditandatanganin, kemudian diubah bentuknya dalam undang-undang nasional yang berlaku di seluruh negeri gitu. Next itu ada implementasi, itu yaitu melaksanakan apa yang disepakati bersama. Dan yang terakhir itu adalah review mechanism. Jadi setelah diimplementasi baru direview lagi gitu. Jadi itu dia pembahasan kita hari ini seputar perjanjian internasional. Jadi sebenarnya artinya sama-sama perjanjian, tapi semuanya punya ciri khas yang berbeda-beda. Jadi ini untuk ini untuk itu gitu. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga bagi kalian yang belum. Dan sampai jumpa di video Scriptionist berikutnya. Dadah.